서울 서초경찰서는 미래 FMB 내셨습니다. Melanjutkan video sebelumnya ketika Jeong mendapat sebuah tikaman yang dilakukan oleh Giwang. Bahkan Jeong mengalami pendarahan hebat yang membuatnya langsung sekarat. Tak puas dengan satu tikaman, Giwang berniat membelah jantung Jeong untuk memastikan kematiannya. Namun berhasil digagalkan oleh Bakyu yang datang untuk membantu. Bahkan Jeong berhasil mengetahui mengenai wajah asli Giwang. Atas tikaman yang parah membuat Jeong tak sadarkan diri dengan pendarahan yang terus mengalir. Hingga berita itu sampai kepada Dohe yang seketika langsung melemas. Dimana meski sedang ditahan, Dohe akhirnya diizinkan keluar namun harus segera kembali. Melihat kondisi Jeong jelas membuat Bakyu dan Jin merasa sangat bersedih. Hal itu juga diperparah oleh ucapan sang dokter yang menjelaskan mengenai kondisi Jeong, yaitu karena tikaman yang dalam mungkin Jeong tidak akan bertahan lama. Dohe yang akhirnya sampai langsung bergegas menemui Jeong yang sudah terbaring kaku, di mana Dohe menempelkan tangan Jeong untuk segera mengisi kekuatannya. Namun karena tidak ada respon apapun membuat Dohe merasa putus asa. Hingga keajaiban terjadi ketika kekuatan Jeong akhirnya berfungsi yang membuat Jeong siuman. Dan hal itu jelas membuat Dohe bahagia dengan kondisi Jeong yang membaik. Namun Jeong harus terus mengecas agar tubuhnya bisa pulih dengan cepat. 계속 죽지도 못하겠어. 죽은 줄 알았잖아. 아직도 안 나온 거야? 잠깐만 도토미. Setelah Jeong tertidur, Dohe harus kembali ke kantor polisi untuk melanjutkan penyelidikan dirinya. Di sini juga terlihat bahwa Jin sangat membenci Dohe. Karena Dohe lah Jeong kehilangan kekuatannya bahkan melibatkan Jeong dalam bahaya. Sementara Jeong yang tertidur mengalami sebuah mimpi buruk mengenai kobaran api, di mana ia mengalami pembakaran spontan yang akan menghanguskan tubuhnya. Bahkan hal itu membuat Jeong terbangun dengan wajah yang sangat panik. Atas tidak adanya bukti membuat Dohe akhirnya terbebas dari tuduhan pembunuhan. Ia juga langsung bergegas menemui Jeong karena sudah sangat khawatir, di mana terdapat Bram dan pasukannya juga yang tengah menengok kondisi bos mereka. Atas sebelah wajahnya yang berhasil Jeong lihat membuat Giwang merasa sangat ketakutan. Karena Jeong bisa menangkapnya kapan saja hanya dalam sekejap mata. Bahkan ketakutan itu menghantui Giwang sampai membuat mentalnya hancur. Jeong yang telah pulang ke rumah harus terus mengecas agar bisa cepat pulih. Ia juga membuat cara yang lebih efektif yaitu dengan berpelukan. Bahkan Jeong sudah tak menyembunyikan perasaannya bahwa ia sangat mencintai Dohe. 아니, 팍팍대는 기분이요. 딱 5분만 더 충전하자. Jin yang terus terpikir mengenai Dohe memutuskan untuk menemuinya ketika berada di kantor, di mana ia marah kepada Dohe karena membuat Jeong dalam bahaya. Ia juga berkata bahwa Dohe hanya memanfaatkan Jeong untuk kepentingan dirinya sendiri, bahkan menyuruh Dohe untuk melepaskan Jeong bila ingin Jeong selamat. Tak hanya kepada Dohe, Jin juga berbicara kepada Jeong mengenai Jeong yang telah berubah karena ia khawatir mengenai keadaan Jeong yang seperti layaknya manusia, dan ia mengingatkan Jeong kembali bahwa Jeong merupakan sosok demon yang tidak memiliki perasaan. Atas ucapan Jin membuat hubungan di antara Dohe dan Jeong menjadi sedikit berubah karena Dohe merasa bersalah telah membuat Jeong dalam bahaya. Bahkan ia ragu untuk mengambil jabatan komisaris yang selama ini telah ia perjuangkan. 다른 사람까지 정거와는 아무 상관없는서 내가 여기서 그만두면 Meski sering mengecas, luka Jeong belum sembuh total dan tetap masih terasa, yang menjelaskan bahwa kekuatan Jeong melemah bahkan sudah tak stabil, yang hal itu membuat Dohe tambah cemas mengenai keadaan Jeong. Ketika akan pergi rapat, Nohdo sempat membahas mengenai Jeong yang telah diserang oleh seseorang. Bahkan Nohdo tiba-tiba mengancam Jeong agar segera menjauhi Dohe, karena siapapun yang berada di dekat Dohe akan ia pastikan mati. Untuk menghentikan peperangan, Dohe memutuskan sebuah hal penting yang membuat semua orang terkejut, di mana ia memilih mengundurkan diri dari penyalonan komisaris, karena itu hanya membuatnya sengsara dengan teror yang terus bermunculan.
Dohee juga berharap agar mereka bisa berdamai dan tidak saling menjatuhkan. Bahkan tak hanya jabatan komisaris, Dohee memberikan semua harta warisan yang ia berikan kepada seluruh anak Nyonya Ju dan berharap semua masalah mereka selesai agar bisa hidup dengan tenang. Jeong yang terkejut langsung menanyakan alasan Dohee memilih mengundurkan diri. Padahal jabatan komisaris adalah keinginan tertinggi Dohee yang telah diberikan oleh Nyonya Ju. Bahkan mereka telah mengejar jabatan tersebut hingga sampai sejauh ini. Namun Dohee yang khawatir mengenai keselamatan Jeong terpaksa memberikan jawaban pahit agar Jeong tidak terus bertanya bahwa dirinya sudah tidak mempercayai Jeong karena kekuatan Jeong yang melemah. Bahkan Jeong tidak bisa melindungi dirinya sendiri sampai-sampai hampir tewas. Mendengar hal tersebut seketika membuat Jeong termenung karena ia merasa tidak berdaya dan gagal untuk melindungi seseorang. Dan hal itu diperhatikan Nosuk dan Nohdo yang terlihat sangat puas. Mengetahui Dohee berhenti karena dirinya, Jeong langsung menemui Dohee yang berada di taman milik Nyonya Ju, di mana Jeong mengajak Dohee untuk kembali dan tidak perlu khawatir mengenai keselamatannya, karena pilihan Dohee juga merupakan pilihannya yang harus mereka gapai bersama. Untuk membuat Dohee percaya, Jeong langsung mencium Dohee sebagai bukti bahwa ia serius. Bahkan mereka langsung ahem-ahem pada malam itu, ya meskipun telat padahal sudah lama menikah. Setelah kejadian itulah hubungan Jeong dan Dohee menjadi sangat membaik. Mereka juga terlihat segar dan siap menjalani kehidupan. Bahkan untuk pertama kalinya mereka menghabiskan waktu bersama dengan penuh kebahagiaan. 하찮은 것들은 대체 근데 회사 가는 거 좋아하는 줄 알았어? Tepat di dalam mobil, Nosuk mengingat mengenai 17 tahun lalu saat ia melihat hal janggal, di mana ia melihat sang ibu sedang membersihkan dirinya setelah melakukan sebuah hal. Namun sang ibu merasa dirinya sangat kotor karena dipenuhi dengan dosa, dan hal itu jugalah yang membuat Nyonya Ju membenci anak-anaknya karena terlahir dari dirinya yang penuh dosa. Bila boleh jujur, Nosuk sangat bingung mengenai alasan sang ibu yang membenci anak-anaknya sendiri. Namun bila sang ibu berpikir bahwa anak-anaknya adalah iblis, maka ia akan mengabulkan permintaan itu. Bahkan Nosuk telah mendidik Nohdo putranya agar bisa seperti apa yang ia inginkan. Setelah melepaskan jabatan komisaris, Dohee merasakan kedamaian yang selama ini ia inginkan. Karena ia sudah tak takut dengan teror-teror yang selalu menghantui dirinya. Bahkan meski Jeong menyarankan untuk kembali, Dohee tetap menolak hal tersebut karena sudah menjadi pilihan terbaik. Jeong yang sempat melihat muka Giwang mengajak Dohee untuk menemuinya dengan niat balas dendam. Namun meski sudah dicas seharian, kekuatan Jeong masih sangatlah lemah, yang membuat Jeong memilih ke kantor polisi untuk menjadikan Giwang sebagai buronan. 숨바꼭질은 끝이. Dohee yang sedang bahagia mengajak Busin untuk merayakan hal itu dengan cara minum bersama. Namun Busin yang tipe orang serius berkata hanya akan minum sedikit, tetapi sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. 김비서님한테도 도도해 여기 남편 와. Dohee dan Busin yang sudah mabuk parah membuat Jeong gak habis pikir, di mana ia menelepon Bakyu untuk datang mengurus Busin. Bahkan Bakyu mengantar Busin pulang yang membuat mereka layaknya pasangan. Sementara Dohee yang mabuk parah bercerita mengenai banyak hal sembari dalam gendongan Jeong. Dohee juga merasa sangat bebas dan juga berbahagia, yang membuat Jeong juga turut senang ketika mendengar hal tersebut. Beralih kepada Giwang, dirinya dihampiri oleh seseorang yang merupakan dalang dari pembunuhan yang terjadi. Namun orang itu berniat membunuh Giwang karena wajah Giwang yang telah diketahui. Dan ternyata orang tersebut adalah Nosuk yang telah merencanakan itu semua dengan matang. Giwang yang mengambil pisau untuk melawan akan membuat Nosuk menyesal karena telah membebaskannya. Yang ternyata Giwang merupakan mantan tahanan yang dibebaskan oleh Nosuk, yaitu untuk ia jadikan mesin pembunuh dalam merencanakan aksinya. Namun Giwang salah besar karena Nosuk ternyata lebih psikopat daripada Giwang sendiri, di mana Nosuk membakar ruangan Giwang dengan keberadaan Giwang di dalamnya. Dan hal ini cukup menjelaskan bahwa Nosuk benar-benar sosok iblis yang sangat mengerikan. Di sini juga terungkap bahwa orang yang dimarahi oleh Nyonya Ju tak lain adalah Nosuk, karena Nosuk telah melakukan korupsi untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahkan Nosuk merupakan sosok pelaku yang telah membuat Nyonya Ju tewas.
Seperti film-film pada umumnya, polisi berhasil menemukan Giwang namun dalam kondisi tewas. Bahkan wajah Giwang dihancurkan seseorang yang membuatnya tak bisa dikenali dengan sebuah tikaman pisau persis seperti yang pernah Jeong alami. Melihat bahwa semua itu adalah peringatan membuat Jeong akhirnya tersadar, di mana ia langsung mencari alat perekam suara yang menguping setiap pembicaraan mereka. Bahkan sang pelaku telah mengetahui sosok asli Jeong yang merupakan demon. Jeong juga dibuat terkejut ketika melihat semua jam kontraknya yang sudah berhenti total. Ia juga langsung mengecek orang-orang yang sempat membuat kontrak dengan dirinya. Dan ternyata benar di mana kekuatan Jeong bukan lagi tak stabil melainkan telah benar-benar hilang. Jeong yang bingung akan hal itu teringat kepada wanita berandal yang seperti tahu banyak tentang demon. Bahkan sang wanita yang bernama Suknyo mengetahui bahwa Jeong telah kehilangan kekuatannya. Hingga Jeong dibawa ke sebuah tempat untuk mereka bisa berbicara. Meski penampilannya seperti gembel, semua orang yang berada di dalam bar sangatlah menghormati Suknyo. Seakan-akan mereka telah terhipnotis yang membuat Jeong merasa bingung. Dan benar saja ternyata Suknyo di mata orang-orang terlihat sangat berbeda. Jeong juga dibuat terkejut ketika Suknyo memperlihatkan kekuatannya yang jauh lebih hebat. Dan hal itu seketika membuat Jeong bertanya mengenai sosok asli Suknyo. Dan betapa terkejutnya Jeong karena Suknyo merupakan atasannya yang tak lain adalah Tuhan. Meski demon sangat membenci Tuhan, Jeong langsung menanyakan sebuah hal tentang kekuatannya yang hilang. Namun Suknyo memberikan dua pilihan yang bisa Jeong lakukan. Yang pertama, Jeong harus membunuh Dohe bila ingin kekuatannya kembali, atau pilihan kedua di mana Jeong akan mengalami pembakaran spontan ketika bulan purnama tiba. Dan kebetulan bulan purnama hanya berjarak 1 hari lagi yang membuat Jeong harus segera menentukan pilihannya. Mendengar hal tersebut jelas membuat Jeong sangat merasa terkejut karena usahanya melindungi Dohe ternyata sebuah kesalahan. Namun kini telah terlambat karena ia sudah sangat mencintai Dohe. Jeong yang tak bisa memilih memohon dengan amat sangat agar Suknyo bisa memberikan keajaiban. Namun Suknyo menolaknya karena ia tak bisa melakukan hal itu. Bahkan ia berkata mengenai pergerakan dunia yang beredar asal-asalan. Dengan kata lain bahwa Suknyo hanya menciptakan itu semua namun tidak bisa mengendalikannya. Beralih kepada Jin di mana ia dihampiri oleh Han yang mengajaknya untuk berbicara, yaitu mengenai perihal Jeong yang sangat ia curigai. Hingga betapa terkejutnya Han ketika Jin memberitahukan kepadanya mengenai Jeong yang merupakan sosok iblis. Jeong lalu pulang ke rumah dengan kenyataan yang baru saja ia terima. Namun Jeong berusaha tetap tersenyum seakan tidak terjadi apa-apa. Bahkan ia mengajak Dohe untuk bergadang dengan alasan ingin menghabiskan waktu bersama. 글쎄, 나는 그냥 또 Namun ketika Dohe tertidur, Jeong mengungkapkan ketakutannya bila ia harus hidup tanpa Dohe. Yang ternyata Jeong memilih dirinya yang harus mati daripada harus kehilangan Dohe. Bahkan ia berpamitan kepada Dohe bahwa ia akan pergi ke sebuah tempat yang mustahil bisa Dohe gapai. Hingga Jeong mendapat semangat lagi ketika ia melihat bulan purnama yang sempat membuat kekuatannya berpindah. Dan mungkin hal itu bisa menjadi sebuah harapan agar ia dan Dohe bisa tetap selamat. Bahkan ketika Suknyo berkata mustahil, Jeong tetap akan mencobanya daripada tidak sama sekali. 규칙은 네가 만드는 거지만 간 죽상을 하고 돌아가더니 간다? Jeong lalu menghampiri Bakyu dan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Bahkan ia akan mewarisi yayasan Sunwol jika ia benar-benar tewas. Yang hal itu jelas membuat Bakyu bersedih, bahkan Jin juga mengetahui hal tersebut yang membuatnya tidak akan tinggal diam. Meski Jeong sendiri tidak yakin, ia tetap akan mengajak Dohe untuk menyebur ke dalam laut, yaitu ketika tepat bulan purnama seperti saat kekuatannya berpindah. Namun Jeong tidak menyebutkan hal terburuknya mengenai sebuah kematian. Saat di kantor itulah Dohe dihampiri oleh Jin yang ingin membicarakan sesuatu, di mana ia berterus terang mengenai Jeong yang akan tewas. Namun bila Dohe tewas terlebih dahulu, maka itu akan menyelamatkan Jeong. Bahkan Jin memberikan sebuah racun dan memohon agar Dohe bisa mengorbankan diri. Mengetahui hal tersebut jelas membuat Dohe menjadi sangat shock. Ia juga sempat marah kepada Jeong karena tidak ingin berterus terang. Bahkan Dohe memilih pergi menyendiri untuk bisa menenangkan pikirannya. 당신을 대신해서 죽을 생각이에요. 있어서 그랬어요.
Setelah bisa berpikir jernih, Dohye akhirnya pulang ke rumah dengan keberadaan Jeong yang telah menunggu, di mana mereka saling menyemangati untuk bisa tetap hidup bersama. Mereka lalu menghabiskan siang terakhir dengan menikmati keindahan pantai, sembari mengingat masa-masa indah yang dipenuhi oleh suka duka. 네가 한 배를 탔다는 사실을 Setelah waktu berganti malam, mereka langsung bergegas pergi menuju laut yang dimaksud. Namun karena bensin yang menipis membuat mereka harus mengisinya terlebih dahulu. Begitu juga dengan Dohye yang akan membeli beberapa makanan. Di sini juga terlihat ketika Jeong menatap rembulan dengan wajah yang kosong karena dirinya merasa ragu mengenai kekuatannya yang bisa kembali. Bahkan dapat dirasakan oleh Dohye yang juga ragu mengenai hal tersebut. Sementara Han yang khawatir menanyakan mengenai lokasi Dohye dan ia akan menjemputnya karena ia terpengaruh oleh ucapan Jin mengenai Jeong yang berniat jahat. Namun Dohye langsung menenangkan Han bahwa semua akan baik-baik saja. Tanpa mereka sadari, Nohdo sedang mengawasi Dohye dengan kondisi yang sangat marah, di mana Nosuk yang merupakan ayahnya sendiri ternyata berlaku keras kepada Nohdo, yaitu agar Nohdo menjadi mesin pembunuhnya dalam melakukan sesuatu. Bahkan meski jabatan komisaris telah Nosuk dapatkan, ternyata ia masih menaruh kebencian dan ingin agar Dohye tewas. Karena tekanan dari ayahnya itulah membuat Nohdo melakukan hal nekat dengan akan membunuh Dohye, di mana ia langsung tancap gas dan menabrak Dohye dengan sangat keras. Bahkan terjadi ledakan hebat yang membuat Jeong sangat merasa terkejut. Meski Jin menghalangi Jeong untuk masuk, Jeong sama sekali tidak memperdulikan hal itu, karena yang hanya ia inginkan adalah keselamatan Dohye. Bahkan ia tak peduli mengenai nyawanya sendiri daripada harus kehilangan Dohye. Meski trauma parah dengan api, hal itu tidak membuat Jeong mundur dan terus masuk ke dalam, di mana ia melihat sebuah catatan yang sempat ditulis oleh Dohye, yang ternyata Dohye akan mengorbankan dirinya demi Jeong bisa tetap hidup, karena Dohye juga sama seperti Jeong, yaitu sama-sama rela berkorban. Jeong lalu menghampiri Dohye yang sudah tersadarkan diri. Bahkan Jeong tertimpa reruntuhan atap akibat kobaran api yang sudah menyebar, yang hal itu membuat Jin dan Han merasa putus asa mengenai Jeong dan Dohye yang tidak akan selamat. Namun sebuah keajaiban terjadi ketika Jeong keluar dari kobaran api dengan kondisi yang baik, sembari membawa tubuh Dohye yang sudah pulih dari lukanya. Bahkan Jeong menjadi sosok demon karena kekuatannya yang telah kembali.